tolong ininya tugasnya dikumpulkan ya. Saya TTM kedua saya tidak akan datang ya. Saya cukup serius masalah tugas, jadi untuk yang nilainya yang nggak ngumpulkan tugas tetap saya kasih nilai 0 ya. Kalian boleh tanya dengan senior kalian, kalau sama saya yang tidak mendapatkan, nggak mengumpulkan tugas dikasih nilai 0. Kemarin nggak ada yang mengumpulkan tugas ya. Dan tidak boleh diketik, saya ditulis tangan bagi saya ya. Paham? Tolong kasih tahu yang lain. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf ini. Sekarang kita akan maksimalisasi laba, sama seperti yang pasar persaingan murni. Kita akan ada dua pendekatan, yaitu pendekatan total dan marginal ya. Pendekatan total kita mendekati dengan cara total revenue dikurangi total cost ya, biasa ya, itu sama dengan profit, jadi maksimalisasi profit. Yang kedua adalah MR sama dengan MC ya, marginal. Oke, sekarang kita lihat pendekatan total dicapai dengan cara mengambil selisih dari apa? Mengambil selisih dari total revenue maksimal dikurangi dengan ya, total revenue dikurangi dengan biaya total. Ya, kita lihat mana total revenue-nya paling gede. Nah, ini 27 dikurangi 21, 32 dikurangi 30. Nah, ini dia 27 ya. Tetapi biaya totalnya 21 ya. Hasilnya keuntungannya berapa? 6. Ini plus ya. Ini ada yang salah di sini. Harusnya ini plus ya. Plus 6 berarti ini ya. Ini lebih besar pendapatannya tapi ongkosnya juga lebih gede. Berarti minus 2. Jadi kita lihat dari sini. Ya. Di sini juga 20 kurang 18. Ini harusnya plus 2 ya. Salah juga di sini ya. Tabelnya ya. Ini harusnya 2 dan ini harusnya 6 dan ini juga 2 ya. Di sini adalah minus 13 ya. Kita lihat, ini sering salah nih di sini. Kita cukup melihat dari sini ya. Dari TR dikurangi TC, yang paling ini adalah di sini nomor 3. Nah, di sini kita bisa langsung ya, dari gambar grafiknya kita gambarkan ya, dia mulai positif pada saat 2, 3 dan 4 ya. Jadi di sini 2, 3 dan 4. Ini keuntungannya ya, daerah sini ya. Dan paling maksimal adalah di sini. Nah, sekarang kita turunkan ke sini. Ya. Ini ke sini grafik kerugiannya. Nah, ternyata 3 paling gede di sini ya. Ini seharusnya salah ya, grafiknya harusnya begini. Nah, 2. Ya. Ini harusnya ya, di sini harusnya. Ini salah nih, grafik yang kedua ini salah. Ya. Harusnya dia di sini ya, plus 2. Ya, dan plus 2. Coba dicek lagi di situ. Benar enggak? Ya, plus 2 dan plus 2 ya. Oke. Kemudian sekarang ini tahu kan, ini di sini ya, harusnya ya. Dan ini di sini. Ya. Berikutnya adalah bagaimana dengan cara pendekatan marginal. Pendekatan marginal adalah MR sama dengan MC, ya. Sama dengan MC. Nah, sekarang kita lihat di tabel yang ini. Kapan MR sama dengan MC? Ini MR, ini MC.
11 dengan 7 tidak sama. 9 dengan 1 tidak sama. 7 dengan 3. Ini salah ya. Nol ke 11 berarti 11 ya. 20 ke 11 9 ya. Benar ya. 27 ke 7 adalah 7 ya. Betul 7. Nah, sekarang biaya marginal 10 ke 7 7 ya, 10 ke 7 7 18 ini 1 betul. 21 ke 18 3. Nah, sekarang biaya rata-rata 11 bagi 1. Nah, 17 dibagi 1 17. 18 bagi 2 adalah 9. Nah, sekarang 21 dibagi 3 7, betul ya. Nah, ini betul. Nah, sekarang kita lihat. Di sini tidak MR tidak sama dengan MC. Ya. MR tidak sama dengan MC ya, tetapi kita lihat. Di sini kasusnya adalah MR lebih besar daripada MC. Ya. Dan di sini berikutnya 4 MR lebih kecil daripada MC. Ya. Karena ini sebetulnya bilangannya genap ya. Ya. Dia seharusnya berarti ada di titik 3, sekian, 3,xxx ya. Cuma kan nggak bisa ya. Nggak bisa kita mencetak membuat produksi dengan harga dengan produksi 3,xxx ya. Nah, sekarang karena MR masih lebih besar daripada sorry. Ya. Karena MR lebih besar daripada MC, ya. Berarti dia masih menaik. Ya. Berarti ini menaik ya. Trennya karena MR dia akan MR lebih besar daripada MC ya. Berarti dia masih menaik seperti di sini. Ini MR lebih besar daripada mana ya?
Ini sama dengan MR sama dengan MC ya. Nah, di sini ya. Nah, kita lihat sebetulnya kita tarik dulu ya. Pada saat MR mana nih? MR sama dengan MC. Sebentar. Nah, ini MR ya, di sini ya. MR sama dengan MC, berarti di sini. Sorry. Ini sama dengan MR sama dengan MC. Ya. Nah, kita lihat ini gambarnya ini pada nggak jelas, ini gimana ceritanya sih ya sebetulnya ya. Sebentar ya. Kita lihat sekarang garis di sini. Ini kita plot aja lah masing-masing ini. Aduh, ini minus 10. Mulai dari 10, 11, 9, 7, 5, 3 ya. Berarti dia garisnya seperti ini. Mulai dari 11 ya, kemudian 9, 7, 5, 3 ya. Kemudian minus. Kita lihat. Nah, ini MR di sini, titik ya. Kemudian MC-nya mulai dari 7, 1, 3, 9, 18. Kira-kira 7 ya, 7 itu kira-kira di sini, kemudian 1. Kemudian dia naik lagi ya, sebentar. Jadi kira-kira grafiknya modelnya begini ya. Nah, ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, selama MR di atas MC ya, jadi kira-kira di sini. Selama MR di atas MC ya. Mana sih MC? Di sini. Ini sini. Sorry. Selama MR di atas MC, jadi di level sini ya. Itu dia akan posisinya dia masih meningkat ya. Tetapi selama sudah di bawah MC, di level bawah sini, itu makin dia meningkatkan produksinya, maka dia akan tambah rugi ya. Karena pendapatannya berkurang lebih dari pendapatannya lebih rendah dari marginal revenue-nya lebih kecil daripada marginal cost ya. Dia akan mencapai titik maksimum pada saat MR sama dengan MC. Jadi kita lihat di sini ya. Total misal sekarang dia tarik ke atas ya. Ini demand-nya ya. Maka keuntungannya adalah di level segini ya. Nah, ini keuntungannya. Pada saat perpotongan dengan AC ya, dengan AC dia masih ada di level sini ya. Kita lihat ini keuntungannya ya. Ini yang cukup. Jadi keuntungannya terbesar di sini ya. Sekarang kita lihat ini MR, ini MC ya, berarti dia titik sini ya. Nah, di sini tarik ke atas, ketemu dengan garis demand. Kenapa garis demand? Disitulah kuantitinya yang paling maksimum ya. Kemudian ditarik ke sini, didapatkan harganya sekian ya. Kemudian cost-nya berapa ya, average cost-nya berapa, kita tarik di sini ya. Kemudian inilah profitnya ya. Nah, sekarang kalau kita seperti kasus di sini
kita tidak bisa mendapatkan MR sama dengan MC ya. Oleh karena itu kita cari bilangan yang paling MR yang positif ya, yang masih lebih besar daripada MC ya. MR yang positif yang lebih besar daripada MC ya. Kita lihat di sini 7 lebih besar daripada 3. Oke? Paham ya? Tolong kalau saya lagi menjelaskan jangan ditanya yang lain-lain dulu ya. Tanya yang berhubungan dengan ini ya. Oke, karena ini cukup banyak ya modulnya. Berikutnya saya menjelaskan tentang harga dan tingkat output. Ada kesalahan tafsir tentang harga monopoli ya. Monopoli selalu menetapkan harga tertinggi. Nah, ini tidak selalu benar. Karena apa? Walaupun monopoli itu dia menetapkan harga tertinggi, tetapi melakukan monopoli itu maksudnya walaupun dia secara monopoli dia tidak ada persaingan, jadi dia menjual barang ya tanpa ada persaing, tetapi dia juga harus memikirkan daya beli ya. Memikirkan daya beli masyarakat. Misalnya, kalau misalnya kita ingin karena mahal gitu, karena cuma jual cuma sendiri, dia akan menjual misalnya apa ya? Misalnya listrik dijual semahal-mahal mungkin, misalnya 5.000. Nah, berapa? 5.000. Sekarang nggak tahu tarif listrik. Oke lah. Contohnya paling up to date bensin lah. Misalnya bensin dijual dengan harga 50.000 ya, Rp 50.000 ya. Nah, dengan harga 50.000 pasti yang beli akan semakin sedikit. Akhirnya keuntungannya tidak maksimal. Oleh karena itu dia akan selalu menetapkan harga di mana keuntungannya maksimal ya. Kemudian disebut juga bahwa perusahaan monopoli akan selalu memperoleh keuntungan ekonomi. Tentu tidak ya. Karena apa? Karena hubungannya dengan ini tadi, ada daya beli masyarakat, kemudian monopoli juga, perusahaan juga dia mempunyai biaya produksi. Kalau dia akan selalu menaikkan, tentunya masyarakat tidak mampu beli ya. Akhirnya dia rugi juga. Kalau dia tidak efisien, ya biayanya terlalu mahal. Kalau biaya terlalu mahal, dia naikkan harga. Akhirnya apa? Tidak punya untung juga. Dia tidak punya untung. Kalau dia naikkan harga, masyarakat tidak mau beli. Jadi tidak selamanya ya. Ya. Monopoli ini selalu memperoleh keuntungan ekonomi, tidak selamanya ya. Justru kalau dia rugi akhirnya dia malah bangkrut, akhirnya ada pesaing yang lain yang masuk ya. Kemudian ada diskriminasi harga. Ya. Diskriminasi harga terjadi bila suatu barang dijual oleh perusahaan monopolis dengan harga berbeda dan tidak disyaratkan oleh perbedaan biaya produksi. Oke, contohnya apa? Contohnya ini misalnya di pelayanan di rumah sakit ya, ada kelas VIP, ada kelas 1, 2, 3. Sebetulnya biayanya, jasanya adalah sama, dokternya itu juga ya. Tetapi ruangannya mungkin berbeda pelayanannya, tetapi jasa dokternya mungkin sama. Misal tarif jasa dokter atau tarif operasi ya. Ya nggak mungkin misalnya kalau misalnya operasi usus buntu
buat yang pasien kelas 3 misalnya biusnya setengah, ya kan nggak mungkin ya. Tetap harus sama. Kalau biusnya setengah kasihan ya, lagi dioperasi dia kesakitan ya. Itu contohnya ya. Jadi agar berhasil diskriminasi harga itu, maka diperlukan beberapa syarat. Syaratnya adalah pertama adalah produsen dan penjual adalah perusahaan monopolis ya. Dan sehingga tidak ada barang perusahaan atau ya, sorry ini bukan dan, atau penjual adalah perusahaan monopolis ya. Sehingga dan tidak ada barang pengganti yang sempurna. Sehingga kalau dia mengadakan diskriminasi harga ini maksudnya perbedaan harga ya. Perbedaan harga misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 ya. Kemudian penjual harus bisa memisahkan harga agar perbedaan elastisitas permintaan pada berbagai pasar bisa dipertahankan ya. Kemudian barang tersebut tidak dapat dijual lagi dari pasar yang harganya lebih rendah ke pasar yang harganya lebih tinggi ya. Misalnya apa? Kalau pelayanan servis jasa jelas ya nggak bisa dijual karena yang jasanya satu orang tersebut. Tetapi kalau misalnya barang jadi, produk jadi, contohnya adalah dengan ditambah biaya transportasi misalnya ya. Misalnya harga LPG di Jakarta misalnya 7.000 ya, 7.000. Saya nggak tahu lah, 7.000 per kilo. Anggap ya, saya nggak tahu harga LPG sekarang. Kemudian dijual di daerah misalnya Sulawesi itu harganya 8.000 per kilo. Kan lebih mahal. Tetapi kalau dia bawa barang dari Jakarta per kilo ya, bukan apa, jangan LPG lah, apalah ya, ya LPG lah ya, tabung kan, ditabung pakai tabung ya. Dia bawa 8.000 dia bawa ke itu 8.000 sekilo ya. Sementara biaya transportasinya adalah 2.000 per kilo, kan dia nggak nutupin ya. Nah berarti apa? Tidak akan terjadi ya. Oke, paham ya di situ ya. Kalau di sini kita lihat ya, di sini kita lihat MC-nya semua di atas, MC-nya di atas MR ya. Karena MC-nya di atas MR, maka dia otomatis rugi ya, karena MS ya di atas MR. Karena biaya cost-nya ya. Kalau sampai di sini kan masih di bawah ya. Tapi kalau dia sudah di atas ya, daerah sini nih. Ini gambar tidak jelas ya. Karena ini MC ya. Pada saat MC sudah dibawa di atas ya, di atas MR, berarti apa? Setiap satu kuantiti, produksi kuantiti ya, setiap penambahan satu kuantiti, dia akan mengalami kerugian biaya. Ya. Kita lihat ya. Sama seperti yang kemarin di pasar sempurna, selama di pasar murni, persaingan murni, pada saat MC lebih besar, MR lebih besar daripada MC, dia akan rugi, ya. Nah, dia akan sampai ke satu titik pada saat apa? MR sama dengan
MAC ya. Nah, pada saat MR sama dengan AC, di sini nggak ketut, di sini nggak kelihatan ya, kurvanya nggak berpotongan ya. Tetapi kalau di sebelumnya kita tahu pada saat MR sama dengan saat AC, disitulah batas kerugian sebetulnya yang paling bisa ditahan oleh perusahaan monopoli ya. Ini gambar di sini tidak bisa tercermin dari gambar 65 ya, tidak bisa tercermin ya. Gambar 65 itu bukan posisi kerugian minimum ya. Karena ini MR sama dengan AMC, ini posisi keuntungan ya. Gambar 65 salah penjelasannya, oke? Paham ya? Itu masih keuntungan monopolis murni ya. Kalau penjelasan untuk yang kerugian minimum itu masih bisa dijelaskan dengan modul sebelumnya. Kalian baca, lihat di gambar 5.7. Gambar 5.7 ya. Itu bisa dijelaskan dari situ. Hampir mirip semua ya. Kurva-kurvanya pun hampir mirip ya. MC, AC, segala macam seperti itu, sama. Oke, sekarang saya lanjutkan. Kita sudah 45 menit. Kita masih di sini ya, karena kita ada 50 slide hari ini ya. Kalau tidak selesai ya silahkan belajar sendiri. Sekarang kita lihat harga dan tingkat kasus diskriminasi harga dengan MC dan AC konstan ya. MC sama dengan AC berarti apa? Marginal cost sama dengan average cost. Di sini juga marginal cost sama dengan average cost. Sekarang kita lihat ini adalah marginal revenue kalau pasar 1 ya, pasar pertama ya. Ini marginal revenue pasar kedua. Di pasar pertama berpotongan dengan AMC di sini, ditarik ke atas ketemu kurva demand, didapatkan harga di sini, inilah untungnya. Profitnya. Ini juga sama, keuntungan dengan MR, berpotongan dengan MC di sini, naik ke atas. Didapat harganya di sini, ya. Inilah keuntungannya, ya. Kita lihat. Output optimalnya adalah Q1 ditambah Q2 ya. Jadi untuk sejumlah Q1 dia akan dijual dengan harga segini ya. Setelah itu yang Q2 dia jual dengan, untuk Q2 dia akan jual dengan harga P2. Q total adalah sama dengan Q1 ditambah Q2. Oke, nah sekarang dari dua pasar ini, sekarang kita gabungkan ya. Kita gabungkan. Ini anggaplah dengan pasar pertama Q1 dengan harga yang lebih mahal ya. MR ketemu MC ya, misalnya ya. Ini gambarnya memang tidak, gambar di sini tuh banyak yang sering salah ya. Jadi makanya saya minta perhatian penuh ya. Di sini yang lebih tinggi adalah di Q2, tetapi di sini yang lebih tinggi adalah pasar pertama. Seharusnya dia terbalik ya, kalau mau menjelaskan secara konsisten ya. Jadi ini Q1 yang lebih mahal ya. Karena lihat harganya. Misalnya dia ada di sini tuh ya. Dia tarik ke atas berarti harganya lebih mahal. Kita lihat ini P1 nih ya. P1 harganya lebih mahal di sini ya. Oke. Jadi sampai satu titik ya, sampai dia di sini, ini kurva MC ya, dia potongan di sini, ditarik ke atas,
dapat P1. Sementara pas sampai kurva yang pertama di sini ya, MR yang pertama sampai satu titik, kemudian di sini adalah MR yang kedua, mulai dari sini ya. Kemudian ini kan ke sini ya, ini ke sini ya, berpotongan di sini kita lihat. Nah, sementara demand-nya ketemunya di mana ya? Ketemu di, misalnya ini demand ke sini sampai satu titik, kemudian demand yang berikutnya kan di sini ya, ketemunya di, misalnya di mana lah, misalnya di sini ya, dan ini misalnya di sini ya. Nah, berarti di titik sini ya adalah pertemuan demand dari 1 dan 2. Oke, kita lihat di sini, kalau dia tidak melakukan diskriminasi harga, keuntungan dia hanya sebatas di sini. Ya. Tapi karena dia melakukan diskriminasi harga, akhirnya kuantitinya sebanyak Q2 ya. Di sini Q2 ya. Q2 ya. Karena maksimum di sini Q2. Sorry. Sebentar. Sebanyak Q1 ditambah Q2. Sebanyak Q2 ya. Kita lihat dari 0 sampai Q1, 0 Q1 dia dijual dengan seharga P1 ya. Jadi sampai sini O sampai Q1 dia dijual dengan harga P1 ya. Kalau dia hanya sekedar menjual dengan harga P1 saja, dengan harga P1 saja, sorry, dia hanya bisa menjual sampai di sini. Akhirnya kan apa? OP1, OQ1 kan lebih kecil daripada OQ2 ya. Kalau dia hanya menjual dengan harga Q2, dia hanya untung sampai segini ya. Lebih kecil daripada ini ya, lebih kecil daripada P1. Sekarang kalau dia dengan P1, berarti apa? Dia untungnya, nah untungnya di sini plus lagi di sini ya. Nah, merah aja lah ya. Jadi untungnya 2 ya. Jadi dia bisa menjual P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 dikurangi Q1 ya. Begitu ya. Nah, ini dia akhirnya apa? Memaksimumkan keuntungan dia dengan diskriminasi harga. Paham di sini ya? Berikutnya adalah perilaku rent seeking. Rent seeking itu, rent itu adalah di sini rente ya. Rente itu adalah ini juga tidak jelas ya maksudnya apa, tapi rent seeking adalah maksudnya adalah mencari keuntungan ya. Rent itu sebetulnya di sini adalah bunga ya. Ya. Di sini ya rente ya. Kemudian nah perusahaan produsen dia bisa memperoleh bantuan dengan cara memberikan uang pada politisi. Ini tidak jelas ya. Halo. Halo, bisa dengar tidak?